Salam untuk seluruh pelajar yang luar biasa di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan mengungkap rahasia alam semesta, yaitu salah satu bagian dari gerak, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus berubah beraturan yang biasa kita singkat GLBB ini dipelajari di kelas 8 SMP dan di SMA juga dipelajari yang lebih mendalam. Ini gerakan yang lintasannya lurus dan kecepatan V itu berubah secara tetap. Berubah secara tetap ya. Jadi misalnya di detik 0 detik ya kecepatannya masih 0 meter per detik ya. Kemudian di detik ke-1 kecepatannya naik menjadi 2 meter per detik ya. Detik kedua kecepatannya naik menjadi 4 meter per detik. Detik ketiga kecepatannya naik menjadi 6 meter per detik. Detik keempat kecepatannya naik menjadi 8 meter per detik ya. Nah, di sini kita lihat ada perubahan kecepatan secara teratur atau secara tetap ya. Perubahannya teratur dan tetap 2 2 2 2. Jadi berubah secara teratur dan tetap. Nah, perubahan-perubahan kecepatan ini itu disebut dengan percepatan. Percepatan ya, disebut dengan percepatan atau biasa disimbol A. Ya. Bisa disimbol A percepatan. Jadi percepatannya itu selisih dua kecepatan di dua waktu dibagi dengan waktunya. Jadi percepatan sama dengan misalnya kecepatan ketiga dikurangi kecepatan kedua dibagi T3 kurang T2. Jadi sama dengan kecepatan ketiga itu 6 dikurang 4, 6 kurang 4 per selisih waktunya 3 kurang 2. Jadi sama dengan 2 per 1. Jadi sama dengan percepatannya 2 meter per detik pangkat 2 ya. Jadi satuan dari percepatan itu adalah meter per detik pangkat 2. Perubahan kecepatan ini atau Y ini itulah yang membedakan dari gerak lurus beraturan. Nah, ini ada kalau kecepatannya mulai dari 10, 8, 6, 4, 2 itu namanya percepatan yang negatif atau perlambatan. Kalau misalnya dia berubah dari 0 ke 2, ke 5, ke 6, ke 9, itu bukan gerak lurus berubah beraturan. Memang berubah, tapi tidak beraturan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan adalah gerakan yang lintasannya lurus, kecepatannya berubah secara tetap dan teratur. Oke, demikian. Oke, untuk memahami konsep gerak lurus berubah beraturan, di mana di dalamnya ada 4 variabel, yaitu jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu. Misalnya begini ya. Jadi pada keadaan diam, kecepatannya 0 meter per detik. Detik pertama bertambah 2 meter per detik. Detik kedua bertambah 4 meter per detik. Detik ketiga menjadi 6 meter per detik. Ya. Jadi di sini ada percepatan A sama dengan 2 meter
per detik pangkat 2. Ya. Pertambahannya setiap detik ini. Ini pertambahan kecepatan. Ya. Pertambahan kecepatan setiap detik. Setiap detik. Setiap detik. Ya. Jadi setiap detiknya bertambah 2 meter. Kecepatannya bertambah 2 meter per detik. Jadi misalnya pada awalnya, ya, kecepatan awalnya sama dengan 0. Awalnya 0. Kemudian setiap detiknya ditambah 2 meter per detik. Setiap detiknya. Selama misalnya 2 detik. Ya. 2 detik. Ditanya berapakah kecepatannya selama setelah 2 detik. Nah, awalnya 0. Setiap detiknya ditambah 2. Setiap detik ditambah 2. Selama 2 detik. Nah, berarti kecepatan akhirnya VT-nya itu sama dengan awalnya 0. Selama 2 detik ditambah 2 per detiknya. Berarti kecepatan akhirnya 4 meter per detik. Ya. Contohnya misalnya kecepatan awalnya sudah ada 2 meter per detik. Kalau diumpamakan dengan uang, misalnya hari ini punya 2.000. Setiap hari atau setiap detik ditambah dengan 2.000. Ditambah dengan 2 meter per detik. Dalam 10 hari, 10 detik, berapakah uang yang dimiliki sekarang? Ya, berarti setiap awalnya dia punya 2.000. Setiap hari ditambah 2.000 selama 10 hari. Nah, jadi selama 10 hari setiap harinya 2.000, berarti ini dapatnya 20, ya. Ditambah awalnya 2, jadi dapat di sini uang yang diperoleh akhirnya itu adalah 22.000, atau yang kalau di sini adalah 22 meter per detik. Ya. Contoh lain misalnya akhirnya kecepatan akhirnya tahu. Jadi uangnya setelah dihitung, waktunya kecepatannya setelah dihitung dapatnya 20 meter per detik, ya. V0 ini adalah kecepatan awal, VT ini kecepatan akhir, ya. Kemudian awalnya dia sudah punya 10 meter per detik. Atau kalau diumpamakan ke uang sudah punya 10.000. Ya. Lalu tiap hari ditambah 1 meter per detik kuadrat. Ya. Setiap hari ditambah 1 meter per detik kuadrat. Setiap detik. Oke. Kalau diumpamakan uang, akhirnya dia punya 20. Awalnya dia punya 10. Setiap hari ditambah 1.000. Berapa lamakah penambahan itu? Nah, ini ada selisihnya kan? 20 ribu, 10 ke 20 itu ada 10.000. Setiap harinya dikasih 1.000. Jadi dia ditambah, berarti waktunya sama dengan 10 detik. Contoh lain, misalnya kecepatan akhirnya itu VT sama dengan 25 meter per detik, ya. Lalu punya kecepatan awal misalnya 0 meter per detik. 0 meter per detik. Kemudian waktunya sama dengan misalnya 5 detik. Nah, pertanyaannya, berapakah pertambahannya tiap detik, pertambahan kecepatannya? Nah, gampang ini ya. Jadi setiap detik itu ditambah berapa kecepatannya. Kita lihat akhirnya 25. Awalnya nggak ada.
tapi setiap waktu penambahannya 5. Oh, berarti ini A-nya sama dengan 5 meter per detik pangkat 2. Nah, persamaannya, kalau mau gunakan persamaan, ini konsep cara memahaminya ya. Jadi tidak pakai rumus, tapi kalau kita mau gunakan persamaan, jadi kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah atau dikurang A dikali dengan positif ini menunjukkan gerakan itu dipercepat, kalau negatif ini menunjukkan gerakan itu diperlambat. Karena gerak lurus berubah beraturan itu ada dua, yaitu gerak lurus GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat. Contohnya ini, kecepatan awalnya 0 ya, ditambah dengan waktunya 5 ya. Kecepatannya yang kecepatan akhirnya diketahui ini 25 ya. Nah, ini enggak diketahui tadi A. Jadi kalau mau dihitung berarti 25 sama dengan 5 kali A. Atau percepatannya sama dengan 25 per 5. Ya, sama dengan 5 meter per detik pangkat 2. Oke. Ini rumus untuk mencari kecepatan akhir. Kalau misalnya mau mencari jaraknya, jaraknya itu rumusnya S ya, V0 kali T tambah tambah 1/2 percepatan dikali waktu pangkat 2. Nah, ini kalau dipercepat itu A-nya positif, kalau diperlambat A sama dengan negatif. Ya, jadi ini nggak usah dirubah juga boleh, tapi dengan ketentuan kalau dipercepat A positif, kalau diperlambat A negatif. Atau jarak sama dengan kecepatan akhir ditambah kecepatan akhir ditambah kecepatan awal bagi 2 dikali dengan waktunya. Contohnya untuk soal ini ya, berarti jaraknya sama dengan kecepatan akhirnya 25 tambah kecepatan awal 0 dibagi 2 dikali dengan 5 ya. Dikali dengan 5 sama dengan 125 dibagi dengan 2 ya. Ini meter, jaraknya 125 dibagi 2 meter. Mau pakai ini sama, mau pakai ini juga sama. Nah, inilah dua rumus digunakan untuk menghitung jarak pada gerak lurus berubah beraturan ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.